Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Ama. Ya, Hari ini saya akan memulai pembelajaran saya dan sudah ada kesepakatan untuk melakukan observasi terhadap Ibu mengajar. Oke Ibu, baiklah sebelum Ibu mengajar, masih di dalam kelas, ada hal-hal yang perlu kita obrolin Bu ya, baik. sebelum kita melihat atau mengamati Ibu di dalam kelas. Oke, hari ini Ibu kira-kira Ibu akan masuk pada tujuan pembelajaran apa Bu ya? Untuk materi hari ini tentang sistem persamaan linear dan tujuannya siswa bisa memahami konsep pembelajaran dari sistem persamaan linear dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Oh ya, gitu ya. Jadi sistem persamaan linear Bu ya? Iya. Kelas berapa Bu ya? Kelas 10. Kelas 10. Jadi Ibu di kelas 10. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam materi ini apa ya? Nantinya siswa diharapkan bisa menguasai dari konsep persamaan linear itu sendiri dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oh iya, oke. Jadi penerapannya juga ada penerapannya. Ya? Oke, makasih Bu. Jadi terus strategi apa yang Ibu persiapkan? Baik, terima kasih. Kalau untuk strategi pembelajaran yang rencananya akan saya gunakan dalam pembelajaran hari ini menggunakan strategi question student have, di mana siswa diharapkan dapat menggali apa saja yang belum mereka pahami melalui sebuah pertanyaan. Oke Bu, jadi Ibu sudah menyiapkan strateginya. Nah, ada catatan mungkin yang saya bisa koreksi yang di sini. Yang pertama Ibu mengenai pembelajaran ini, kira-kira ada hal yang Ibu khawatirkan dalam? Ya, untuk kekhawatiran dalam proses pembelajaran nanti, salah satunya saya mengkhawatirkan ketika tujuan pembelajaran itu tidak bisa dicapai secara maksimal. Iya. Jadi itu kekhawatiran Ibu ya? Iya. Jadi Ibu khawatir dengan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan maksimal ya? Ya. Terus kenapa Ibu khawatir dalam pencapaian tujuan? Ya, itu bisa disebabkan karena penggunaan strategi yang kurang tepat yang sesuai dengan karakter dari peserta didik. Oh ya, jadi Ibu khawatir tujuan tidak tercapai karena penggunaan strategi dengan karakter siswa. Iya. Lah, terus hal apa yang Ibu ingin laksanakan untuk menghadapi kekhawatiran ini? Baik, rencananya saya akan mengevaluasi lagi evaluasi yang akan saya gunakan dan akan meninjau dan lebih memahami lagi karakter para peserta didik secara lebih mendalam agar bisa mengetahui strategi apa yang nantinya akan saya gunakan. Oke, baiklah Bu. Oke, makasih. Nanti kita akan ke kelas ya, akan melihat Ibu dalam proses belajar mengajar. Terima kasih. Mari kita ke kelas. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk memberikan keberkahan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan sama melafazkan basmalah. Selanjutnya kita awali dengan doa belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, kita belajar mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada pokok materi, Ibu tanya dulu kesiapannya. Apa kabarnya di pagi hari ini? Oke, kalau Ibu tanya kabarnya, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa yang selalu belanja di Indomaret? Ayo, ada di sini yang sering belanja di Indomaret? Ya, ketika kita belanja, kita biasanya mengambil satu atau dua item, ya, dua atau barang. Nah, biasanya ada yang tidak mengetahui harga dari masing-masing tiap item. Ya, ketika kita misalnya kita berbelanja membeli 2 buah barang dengan totalnya sekian, dan untuk mengetahui harga dari barang tersebut kita bisa menggunakan sistem persamaan linear. Ya, kita bisa menggunakan apa? Sistem persamaan linear. Nah, untuk sistem persamaan linear sendiri itu memiliki bentuk umum, yakni ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ini peserta didik dapat memahami konsep dari sistem persamaan linear, 2 variabel, dan menggunakan strategi pembelajaran question student have. Ya, sebelum masuk pada materi question student have, Ibu akan menjelaskan. Jadi untuk question student have-nya nanti, setelah materi dijelaskan, nanti kalian bisa setiap kelompok ya, itu memiliki pertanyaan. Masing-masing memiliki pertanyaan untuk apa saja yang tidak dipahami. Jadi itu dibuat dalam bentuk kertas. Jadi pertanyaan dituliskan dalam bentuk kertas, dan nanti akan ada kelompok yang menjawab pertanyaan tersebut. Bisa? Oke, terima kasih. Nah, baik. Dalam sebuah kasus, misalkan kita ibaratkan ya, apel dengan variabel X, kemudian jeruk variabel Y. Misalkan Andre berbelanja 2 buah apel dan 3 buah jeruk dengan harga 20.000. Jadi bisa kita tulis bentuknya seperti apa? Tadi apa? Berapa apel? 2 buah apel dan jeruk berapa? 3. Jadi bentuknya 2X tambah sama dengan berapa tadi? 20.000. Kemudian Fahri membeli 1 buah apel dan 1 buah jeruk dengan harga 10.000. Jadi bentuk persamaannya seperti apa? X tambah Y. X tambah Y sama dengan 10.000. Nah, inilah bentuk persamaan linear yang kita ambil dari kehidupan sehari-hari dalam konteks nyata. Jadi kita bisa mengetahui harga dari suatu item dengan menggunakan sistem persamaan linear. Nah, sekarang bagaimana caranya agar bisa mengetahui harga dari masing-masing variabel tersebut? Jadi kita bisa menggunakan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan metode eliminasi, yang kedua substitusi, dan yang ketiga campuran.
Jadi yang pertama apa? Eliminasi. Eliminasi, kemudian Substitusi. substitusi dan Campuran. campuran. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari tahu berapa harga dari satu buah apel dan harga dari satu buah jeruk. Caranya kita menggunakan eliminasi. Jadi, ketika dari kedua persamaan ini memiliki koefisien yang berbeda dari variabel. Coba, apa itu koefisien? Ini ya, ini adalah koefisien. Koefisien variabel X berapa? 2. Yang di bawah berapa? 1. Kalau yang di sini? Ya. 1. 1. Nah, syarat untuk mengeliminasi salah satu variabel, yakni harus memiliki koefisien yang Sama. sama. Berarti variabel yang mana yang akan kita eliminasi pertama? Variabel X. Nah, sekarang jika variabel X-nya memiliki koefisien 2, berarti yang di bawah harus kita samakan. Bagaimana supaya koefisiennya bisa sama? Kali. Oke, kita kali dengan di sini ada berapa? 1 kali 2. Ini ada 1 berarti tetap ya. 2 kali 1 2x. Yang ada sebuah permasalahan di mana ketika Intan membeli 6 buah CD tipe A dan 4 buah CD tipe B. Dengan harga ini kita beli 6 CD tipe A, kemudian CD tipe B. Kemudian 4 CD tipe B. Nah, kita ibaratkan CD tipe A dengan harga X, kemudian CD tipe X dengan harga Y. Nah, kita membeli 6 buah CD tipe A dan 4 buah CD tipe B dengan seharga 71.000. Jadi bisa kita tulis bentuk persamaannya seperti apa? Ada yang bisa? Intan membeli 6 CD tipe A, kemudian ditambah 4 CD tipe B, ada harga dari CD tipe A ditambah 500. Ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari Y ini ke dalam persamaan. Jadi Y-nya berapa? X tambah 1.500 sama dengan 71.000. Nah, sekarang lihat. Ini 6 X tambah 4 kali X 4X 4 kali 1.500 4 kali 1.500 6.000 sama dengan 71.000. 6X tambah 4X 10X. Karena 6.000 tidak memiliki variabel, maka kita pindah ruas di sebelah 71.000, maka jadi 71.000 dikurangi 6.000, maka 10X sama dengan berapa? 71.000 dikurang 6.000 65.000. Oke, lihat harga 10X berarti harga 10 CD tipe A harganya berapa? 65.000. Berarti kalau harga 1 CD tipe A berapa? 65.000 bahagi 10 harganya berapa? Langsung dicoret ya. Coret sisa berapa? 6.500. Nah, kita sudah dapat harga CD tipe A itu 6.500. Sekarang kita mencari nilai dari harga CD tipe B. Kita langsung substitusikan nilai X ke dalam persamaan ini ya. Jadi nilai CD tipe B sama dengan X tambah 1.000. X-nya berapa?
6.500 tambah 1.500, maka berapa? Berapa? 8.000. Nah, jadi kita ketahui harga CD tipe A berapa? 6.500. Harga CD tipe B 8.000. Oke, sampai di sini sudah dipahami? Nah, sekarang akan ada kasus yang Ibu akan berikan kepada kalian dan kalian gunakan dengan cara yang sama ya. Silakan duduk sesuai kelompok. Oke, sebelum kita masuk pada presentasi masing-masing kelompok, kita ice breaking sebentar biar lebih semangat untuk presentasinya di depan. Silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Andrian Saharun. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi kami yang akan saya jawab di papan. Ya, jadi dari total yang harus dibayarkan Irfan nanti ketika membeli 10 CD tipe A dan 15 CD tipe B, itu jumlahnya berapa? Oke, kelompok lain mendapatkan nilai yang sama atau ada yang beda?
Sama ya? Oke. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan sebagai bahan evaluasi nanti akan Ibu kirimkan link untuk latihan di rumah ya. Nah, baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama melafazkan hamdalah. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu Ama sudah selesai ya. Iya Pak, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya Ibu Ama? Lega hari ini untuk tugas supervisi sudah selesai. Oke, lega ya, perasaan lega. Dah kayak plong, tidak ada beban. Apakah ada beban Ibu Ama tadi mengajar? Tadi itu saya merasa strategi saya itu perlu dikembangkan lagi karena ada beberapa siswa yang belum terlibat sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah. Jadi saya sebagai observer akan menyampaikan hal-hal yang ya, mohon maaf sebelumnya jika ada masukan-masukan saya yang menurut pengamatan saya yang akan sampaikan ke Ibu Ama. Mudah-mudahan ini bisa diterima. Ya, baik. Jadi yang pertama, tadi Ibu sudah, alhamdulillah sudah menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran sudah sesuai rencana, ya, sudah bagus semua. Saya apresiasi yang positif, bagus untuk Ibu Ama yang tadi, yang diawali dengan proses pembukaan pelajaran, kemudian cara penggunaan bahasa, kemudian cara menguasai kelas. Saya sudah amati, alhamdulillah Ibu dalam pembelajaran tadi sudah bagus, sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, yang berikut Ibu, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan. Ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Ya, mungkin di sini saya hanya menyampaikan tentang posisi, ya, penerapan posisi Ibu. Alhamdulillah pada posisi ini kan, posisi kita itu kan ada posisi sebagai teman, Ya. ada pemantau, monitor, dan juga manajer. Yang diharapkan itu kan kita sebagai manajer, ya, jadi mengurangi posisi kita sebagai penghukum. Alhamdulillah di sini tidak ada ya posisi-posisi penghukum. Misalnya ada beberapa siswa yang tidak aktif, kemudian Ibu mengambil tindakan yang posisi penghukum. Alhamdulillah tidak ada. Nah, jadi saya apresiasi mengenai disiplin penerapan posisi Ibu sebagai guru di kelas. Nah, yang terakhir Ibu, kira-kira sesuai wawancara kita tadi sebelum masuk, Ibu tadi menyatakan khawatir, Ya. khawatir dengan tujuan pembelajaran yang tidak sesuai dengan strategi. Nah, kira-kira bagaimana itu Ibu tentang kekhawatiran Ibu tadi? Ya, baik, kekhawatiran saya penggunaan strategi pembelajaran yang kurang maksimal digunakan karena menimbang ada beberapa karakter siswa yang belum saya kuasai sepenuhnya. Dan setelah pembelajaran hari ini saya akan mengevaluasi lagi penggunaan strategi yang bisa menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran saya. Terima kasih. Kemudian Ibu tadi sebelum mengajarkan, Ibu menyampaikan tujuan, harapan tujuan itu. Ya. Kira-kira dalam proses pembelajaran itu tujuannya tercapai, Bu? Ya, baik, berdasarkan pengamatan saya dari studi kasus yang saya berikan untuk diskusi kelompok, saya menilai dan menyimpulkan bahwa peserta didik telah mampu menguasai konsep dari pembelajaran itu tersebut, dan itu dibuktikan dengan penyelesaian permasalahan yang ditemukan dengan model diskusi. Oke, makasih.
Jadi dengan sendirinya tujuan tercapai Bu ya. Iya, Pak. Dan alhamdulillah kekhawatiran Ibu mengenai strategi Ibu ternyata bisa ya. Bisa, Pak. Dan tidak terjadi di pembelajaran. Tujuannya tercapai berarti kan strategi Ibu bisa Iya. tercapai juga. Jadi alhamdulillah terima kasih untuk hari ini. Yang terakhir kira-kira apa pendapat Ibu, harapan Ibu setelah saya melakukan observasi pada proses pembelajaran? Harapannya nanti untuk ke depannya pembelajaran semakin lebih memberikan kemajuan bagi siswa, terutama dalam motivasi pembelajaran, sehingga bisa memberikan dampak positif pada kemampuan berpikir analitis ya, dan berpikir kritis terhadap permasalahan dalam konteks nyata. Oke, terima kasih. Itu harapan Ibu, insya Allah sama-sama terwujud Bu ya. Jadi dengan kehadiran saya sebagai observer, Ibu merasa nyaman atau terganggu? Alhamdulillah tidak, Pak. Oh tidak ya, jadi insya Allah ke depan kita akan tetap menjalin hubungan kolaborasi untuk saling menerima masukan, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Bu. Baik. Ya, saya sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu di kelas. Nanti ketemu minggu depan lagi, insya Allah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.